Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi yalqah. Hai hadirun wahai muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Atau kama qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajru fa'ilihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Kaum muslimin wal muslimat arsyadakumullah. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini, sampai detik ini kita diberi keislaman oleh Allah, diberi keimanan oleh Allah. Dengan Islam, dengan iman, sekecil apapun perbuatan kita, amal kita akan insyaallah menjadi amal saleh yang akan bermanfaat fid din wad dunya wal akhirah. Mudah-mudahan keimanan, keislaman yang Allah berikan semakin hari semakin kokoh, semakin mantap sampai maut menjemput, mati dalam iman, mati dalam Islam, mati dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Sebaliknya, jamaah arsyadakumullah, tanpa iman dan Islam, sebesar apapun amal seseorang, nilainya nol di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka terus kita bermohon kepada Allah agar iman Islam terus diberikan kepada diri kita, keluarga kita, sehingga insyaallah besok kita bisa berkumpul di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Salam salam mudah-mudahan selalu terlimpah curah kepada uswah kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang cinta umatnya, Nabi yang kita harapkan tentu syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan kita dipersilahkan, diperbolehkan minum telaga dari Nabi Muhammad yang diperuntukkan, yang diberikan Allah, sehingga kita akan merasakan tidak haus selama-lamanya insyaallah, mudah-mudahan. Jamaah rahimakumullah, kita tahu bahwa kehidupan di dunia ini sempit, kehidupan di dunia ini sementara, kehidupan di dunia ini kalau dibuat grafik itu tidak kelihatan, saking pendeknya, saking singkatnya. Bahkan di kehidupan dunia ini kalau dilihat di para penghuni langit cuma 7 menit. Maka bagaimana kita memfikirkan 7 menit ini akan memberikan kebaikan kita di kehidupan dunia sampai di kehidupan akhirat, bahkan sampai masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kehidupan yang sempit, yang sederhana, yang sedikit, yang singkat ini menentukan seseorang syaqiyun aw sa'idun, menentukan seseorang akan memperoleh kesengsaraan, naudzubillah, atau mudah-mudahan kita akan memperoleh kebahagiaan yang abadi. Mudah-mudahan, Allahumma amin. Sebuah hadis menyebutkan ada 4 pahala. Jadi materi kali ini judulnya adalah 4 pahala yang selalu mengalir. Ini karena kita terinspirasi bahwa memang kehidupan kita itu sempit, maka perlu kita memanage, kita mengatur waktu agar kita mempunyai 4 perkara ini. Ya, minim 1 saja. Ya, syukur-syukur 4 ini ada pada diri kita dan kita bisa istiqomah jalankan. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tabarani, arba'u tajrin ujurahum ba'dal maut, man mata murabitan fi sabilillah, wa man 'alima 'ilman ajralahu 'ilmuh, wa man tasaddaqa bi sadaqatin fajruha lahu ma wujidat,
wa rajulun taraka waladan salihan yad'u lah. Atau kama qala. Ada 4 perkara yang mengalir pahalanya setelah pelakunya meninggal dunia, subhanallah. Ya, dalam hadis ini jelas ya, tatkala kita sudah terbujur kaku, tatkala sudah terputus semua amal-amalnya, ini ada amalan yang terus mengalir pahalanya. Apakah itu? Yang pertama, jamaah arsadakumullah, yaitu mamata murabitan fi sabilillah. Orang yang meninggal selagi giat-giatnya berjuang di jalan Allah. Dalam hadis yang lain disebutkan murabitan ini maknanya adalah berjaga-jaga. Ya, jadi tatkala orang berjaga-jaga di medan perang, ya, di perbatasan mungkin, ya, atau dalam makna yang lain yaitu tatkala giat-giatnya, semangat-semangatnya berjuang fi sabilillah. Nah, ini dan di situ kok malaikat maut menjemput, ini mati yang indah, mati yang disebut husnul khatimah, mati yang insya Allah kita akan terus mendapatkan pahala. Ini bahkan meninggal fi sabilillah, mengenai mati di jalan Allah, ini pada puncaknya yaitu tentu kita tahu mati syahid. Dan mati syahid pada tingkatan tertinggi yaitu melawan orang kafir dan mati di situlah, ini mati syahid. Tetapi jamaah rahimakumullah, ada sebuah hadis sahih, ya, saat itu Nabi Muhammad SAW bertanya kepada sahabat, apakah yang dimaksud dengan mati syahid? Maka para sahabat tentu menjawab, yaitu orang-orang yang mati melawan orang kafir fisabilillah. Nah, setelah mendengar demikian, Nabi Muhammad SAW menjawab, kalau begitu sedikit sekali orang yang mati syahid. Nah, maka sahabat bertanya lagi, lantas siapakah wahai Rasul orang yang mati syahid itu? Maka Rasul mengatakan dalam hadis itu bahwa orang yang mati syahid adalah mati yang fisabilillah. Ya, bisa jadi mati tatkala membela haknya, ya, tatkala menuntut ilmu dia mati, lah ini masuk dalam kategori mati syahid. Dan dia tatkala terkena penyakit atau wabah, ya, penyakit perut dan lain sebagainya, ini pun masuk dalam kategori fi sabilillah. Maka beruntunglah jamaah rahimakumullah bagi saudara-saudara kita atau keluarga kita yang memperoleh posisi demikian, ya, dalam kondisi demikian kok dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ini berarti saudara kita itu mati fi sabilillah dan pahalanya akan terus dan mengalir sampai yaumil qiyamah. Subhanallah. Ini yang pertama jamaah rahimakumullah. Dan selanjutnya yang kedua tentang pahala yang akan terus mengalir pahalanya, yaitu waman alima ilman ajrun lahu ilmuhu. Orang yang mengajarkan ilmunya senantiasa mengalir pahala baginya. Maka kaum muslimin arsyadakumullah, orang muslim itu dituntut, ya, untuk mencari ilmu, ya. Tidak ada batasan harus dewasa dulu, harus sepuh dulu, atau sampai sudah dijuluki ustaz sudah berhenti, tidak. Tapi dari ayunan sampai ke liang lahat, ini batasan mencari ilmu. Dan tatkala seorang sudah mempunyai ilmu, maka dia pun dituntut untuk mengamalkan ilmunya tersebut, untuk mengajarkan ilmu tersebut. Maka seorang muslim memang dituntut tidak menjadi orang jahil, tidak hanya ibadahnya mengelu-elu saja, tapi mempunyai dasar, mempunyai hujah, mempunyai dalil. Lah orang akan tahu dalilnya, mana itu sunnah, mana itu bid'ah, mana itu perkara yang mendatangkan ridho Allah atau mana perkara yang mendatangkan murkanya Allah. Lah tentu dengan ilm. Maka agama menganjurkan sekali untuk setiap muslim mencari ilmu, ya, sebagaimana sabda Nabi yang masyhur, ya talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin, bahwa mencari ilmu itu wajib, fardhu ain bagi orang muslim laki dan muslim perempuan. Ilmu di sini adalah ilmu mengenal tentang Allah sebagai Rabb kita, mengenal tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul dan Nabi serta kekasihnya, dan
perkara-perkara syariat yang membuat Allah ridho. Inilah, dan di antara orang yang alim, orang yang mempunyai ilmu atau orang yang menuntut ilmu, dalam hadis disebutkan barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk meniat menuju mencari ilmu, maka dan sampai pulang, maka dia dihitung fi sabilillah. Subhanallah. Dan banyak lagi tentang keutamaan orang yang mempunyai ilmu. Bahkan dalam hadis disebutkan barang siapa yang meringankan kakinya menuju majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan meringankan kakinya dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dan dalam hadis yang lain disebutkan mayuridillah bi khairan yuwafiqhu biddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memfahamkan dirinya akan agama. Lah orang akan faham akan din, orang akan faham akan syariat, ya tentu dengan ilm. Maka saya mengajak kepada diri saya pribadi dan kepada hadirin kaum muslimin asyhadakumullah untuk terus giat mencari ilmu sampai maut menjemput. Insyaallah kalau kita belajar dan mempunyai ilm dan mengamalkannya, ini berarti kita masuk dalam kategori yang kedua, orang yang akan terus mengalir pahalanya sampai yaumil qiyamah. Yang ketiga jamaah asyhadakumullah, yaitu wa man tasaddaqa bi shadaqatin fajruha lahu ma wujidat, yaitu orang yang memberikan sedekah akan mengalir pahala di mana saja sedekah itu terletak. Maka beruntunglah bagi orang yang diamanai oleh Allah Subhanahu wa taala berupa rizq, berupa harta. Ya, jadi Islam itu tidak alergi dengan orang kaya, enggak. Tidak alergi dengan orang yang banyak harta, enggak. Ya, bahkan orang Islam itu harus menjadi orang kaya dengan kekayaannya mampu bersedekah, mampu membangun masjid, mampu mendirikan ma'had dan selain sebagainya. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan ada perkara yang seharusnya perkara itu buruk, yaitu hasad, ya, iri. Padahal dalam hadis disebutkan kita disuruh berhati-hati dengan hasad ini, karena hasad ini seperti halnya api yang membakar kayu bakar dan rumput kering. Subhanallah. Jadi kalau dalam diri seorang ada hasad, maka naudzubillah, maka kebaikan yang kita lakukan akan hangus, akan hancur seperti halnya api membakar kayu bakar. Tapi dalam hal tentang ilm, ya, diantaranya ini kita diperbolehkan, atau tentang rizki, orang yang dianugerahi oleh Allah berupa rizki, ini kita diperbolehkan untuk hasad dalam tanda petik, tidak pengen merusak atau melenyapkan kenikmatan tersebut, tapi kita pengen bermohon kepada Allah agar dianugerahi rizki, dan dengan rizki mampu untuk mengamalkannya, untuk memberikan kepada yang berhak. Ini yang ketiga jamaah rahimakumullah. Yang terakhir secara singkat yaitu warajulun taraka walidan shalihan yad'ulah, orang yang meninggalkan anak soleh yang selalu berdoa untuk kebaikan untuk orang tuanya. Jamaah kaum muslimin arsyadukumullah, mencetak anak saleh dan salihah ini tidak mudah. Ini tidak cukup dengan membalikkan telapak tangan, tidak cukup dengan sekejap langsung jadi, tapi perlu proses yang sangat-sangat panjang. Dimulai dari seseorang mencari jodoh, ya, tatkala seorang laki mencari perempuan sesuai kaidah agama, dia dipilih dari agama yang terbaik, maka insya Allah dari situ awal dari kebaikan. Dari malam pertamanya saat berhubungan dia ingat berdoa kepada Allah agar diberi keturunan yang baik, di situ pun awal sebuah kebaikan. Dan tatkala seorang istri kita mengandung anak-anak kita, lah di situ kita banyak bermohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, sering disetelke murotal tentang Al-Quran, tentang mauidhah hasanah dan lain sebagainya. Insya Allah itu pun awal dari kebaikan. Dan tatkala lahir diiringi dengan sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh Rasul Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan menjalankan akikah. Ini pun akan menuju anak yang soleh dan solehah, dan terus beruntun.
Orang tuanya pun harus menjadi uswah, menjadi tauladan bagi anaknya yang sudah baligh ataupun yang belum. Jadi jangan sampai orang tuanya menyuruh anaknya, wahai anakku ayo jamaah ke masjid, malah orang tuanya leher-leher di rumah sambil main HP, lihat TV dan lain sebagainya. Ini berarti tidak menjadi uswah yang baik. Jadi tatkala seorang menginginkan anaknya menjadi waladun salih, maka seorang tua harus menjadi uswah yang baik. Dan tentu di samping itu terus seorang tua harus bermohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, karena doa di samping merupakan perintah dari Allah, merupakan ibadah, merupakan senjata kaum muslimin untuk mengubah segala sesuatu. Bahkan takdir bisa diubah dengan doa, ya, karena takdir satu lari ke takdir yang lain, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat jamaah pagi arsyadakumullah, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk diri kita, diri saya pribadi dan kepada hadirin. Dan selanjutnya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena la halla wa la quwata illa billah. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mampu menolong, yang memberikan kekuatan sehingga kita mampu melaksanakan apa yang kita ketahui, dan mampu memberikan kekuatan agar sesuatu yang dilarang Allah bisa kita jauhi. Karena kita adalah manusia yang fakir, manusia yang dhaif, yang tidak boleh sombong, ya, tidak boleh kita mengunggulkan keilmuan kita dengan kekuatan kita, dengan titel kita, tapi semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku qouli hadza fastaghfirullahi wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.